warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa program pengabdian masyarakat dengan skip dosen muda mengabdi yang kami laksanakan di Sokoraru adalah memberikan bantuan berupa satu alat untuk menggiling gabah daripada beras merah sehingga beras merah dapatkan dengan kualitas yang baik. Yuk kita lihat bagaimana kerja program tersebut. Selamat siang, perjalanan kami menuju Sokoraru melalui Sigotong. Kita bisa lihat perjalanan tersebut bahwa jalannya tidak begitu baik, off the road. Tapi demi LPPM USU mengabdi, kita akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para masyarakat Desa Sokoraru yang bersedia hadir pada hari ini. Alhamdulillah kami dari tim LPPM Sumatera Utara dalam kegiatan pengabdian dosen muda diberi kesempatan untuk datang ke desa ini pada hari Jumat 24 Juli 2020 dalam rangka kegiatan pengabdian dosen muda yang dilaksanakan oleh LPPM USU. Alhamdulillah hari ini kami bisa memberikan bantuan berupa alat untuk menghancur daripada beras ya, jadi ini adalah untuk mengupas daripada kulit arinya atau disebutnya rice miller. Kami berharap alat tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Sokoraru khususnya untuk menggiling beras merah sehingga kulit ari tetap berada sehingga bisa mempertahankan daripada tiamin alias B1 vitamin yang ada pada beras merah khususnya jenis Mekongga. Kami berharap sumbangan ini bisa ditindaklanjuti digunakan secara umum oleh masyarakat dan petani Sokoraru. Kami percayakan kepada Pak Haji di sini, kebetulan adalah salah seorang yang bisa menerima amanah ini. Silakan berdiskusi untuk menggunakan alat ini dengan baik dan benar dan silakan dirawat. Dan kami berharap apa yang kami bantu dari LPPM USU ini berguna untuk masyarakat Desa Sokoraru. Terima kasih. Saya persilakan kepada Pak Haji untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 24 Juli pertama-tama kami dari masyarakat Sokoraru mengucapkan terima kasih kepada LPPM USU dosen muda yang memberikan
mesin untuk membantu kesejahteraan masyarakat Sukoraru. Semoga mesin ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Sukoraru. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas donatur-donatur yang memberikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada donatur-donatur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beroperasi, hidup dia, masukkan di sini. Ini gabahnya ini, apanya ini, masukkan. Nanti ketika dimasukkan kemari, ini akan keluar bagian daripada kulitnya, berasnya akan tertampung di situ. Begitu aja. Kemudian nanti kalau sudah beroperasi, ini bisa jalan, akan membantu Bapak Ibu untuk menggiling gabah lebih cepat. Jadi kalau tadi satu keluarga rata-rata menghasilkan panen 480 kilo, mungkin dalam 5 hari untuk 30 kakak bisa habis ini. Ini kecepatannya tinggi. Jadi sekali putar dia bisa sampai ini ukuran berapa? 50? 40? Hah? 30? Lebih 30? Lebih nih Pak, 30, 40 ini kayaknya. 40 kilo nanti sekali 2 kali masuk bisa. Jadi sekali apa dia 20. Jangan sampai penuh kali ya Pak. Kalau penuh kali dia akan terbenam. Alat akan rusak. Jadi kasih dia sedikit rongga sehingga ketika dimasukkan alat akan jalan. Jadi nggak capek-capek, setiap kali dia masuk keluar langsung ke sana keluar hasilnya. Yang ini buang sekamnya kita tetap bisa dapatkan segera. Lebih cepat kerjanya kan. Tapi tolong Pak, setelah dilakukan proses ini bersih, dilap ininya, ya dilap. Jangan main tinggal gitu aja. Banyak alat rusak karena itu. Tapi nggak bisa pakai air Bu ya ngelapnya. Jangan, biasa aja air pakai kain biasa dilap bersih kering. Nah, lalu kemudian disimpan. Terus nanti kalau penggunaan setelah 2 atau 3 jam berhentikan dia Pak. Dia juga sama seperti kita, capek juga kan? Kita aja capek selalu 3 jam menggiling kan? Kasih dia istirahat selama 1 jam baru main lagi. Supaya rotasi putarannya itu tetap terjaga, ya. Itu saja yang ingin saya pesankan. Nanti saya kirim ini sama Pak Tamrin sama Pak apa cara bekerja alat ini. Ini ada di videokan. Iya. Supaya semuanya dapat informasi dan pengetahuannya, ya, dengan spesifikasinya. Sudah Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Dihita kaum muslimin muslimat warga Sukoraru, dihita narong dumay di Bagas Tabe, asa rahmahita tu sita na berbagyo, alang adison kamuta, di mana yang si ulang diskusyon tadi baginon. Dari pinahigo sa binay do karuhan, dari sa mula sa rahmahita tu sita na berbagyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di rumah yang paling mulia ini, masjid. Kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, maupun yang di luar masjid ini seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mulia di dunia, mulia pula ketika kita mati nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa taala, ada saudara-saudara kita yang mau memperhatikan kita, mereka jauh dari sana, mengorbankan waktu mereka, harta mereka, uang, memberi minyak dalam rangka silaturahim yang mereka tulus kemari untuk menyambut tali silaturahim kepada kita semua yang ada di sini. Niat ikhlas mengharapkan tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kita kepada Allah. Masih ada orang-orang yang memperhatikan kita di dusun ini, dusun yang kita cintai ini, dusun Sokoraru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim ini terus berlanjut. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang datang kemari, yaitu ingin perubahan kepada kita, perubahan dari segi agama, perubahan dari segi ekonomi. Mudah-mudahan nanti kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini dapat meningkatkan ekonomi kita di sini, begitu juga meningkatkan keagamaan, keilmuan kita tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beribu-ribu nikmat. Nikmat nafas, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, bahkan nikmat malam ini bisa kita berkumpul di masjid kita Al-Falah Sokoraru yang kita banggakan ini. Dan lupa juga kita menyampaikan atau mengirim salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dia kelak dia membantu kita dan mendapat syafaatnya kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu jauh Sokoraru ini ada perhatiannya, ini saya syukuri. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini dibawanya di bapaknya, diperkenalkan sama kita. Ini sangat rezeki bahagia ini. Dibawakan di ibu belum pernah, dibawakan di ibu Wilayati yang belum pernah dari kampung kita ini. Jadi kami Bu, Bapak sangat berterima sekali. Tak bisa kami ucapkan lagi kata-kata selain daripada terima kasih. Dan semoga apa yang dikerjakan Bapak dan Ibu untuk masyarakat Sokoraru ini, semoga lah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan masih bisa kita berkumpul di masjid kita yang sangat kita cintai ini. Selawat beriring salam, tak lupa juga kita menghadiahkan perlombaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemuliaan nantinya. Terima kasih banyak kepada ibu bapak yang datang dari Medan yang telah sudi kiranya bersilaturahmi ke kampung kita ini. Semoga kedatangan ibu sama bapak ke kampung ini membawa berkah bagi kita semua. Kami sangat berterima kasih banyak, kami tidak bisa membalas jasa-jasa bapak-bapak dan ibu yang telah bersilaturahmi ke sini. Semoga Tuhan memberikan pembalasan yang setimpal kepada bapak dan ibu. Mudah-mudahan nanti ibu kalau pulangnya dalam keadaan sehat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberi kita kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di desa tercinta ini, di desa Sokoraru. Bapak Ketua Adat yang kami hormati beserta dengan alim ulama, Bapak pengurus BKM, Bapak Ketua Yayasan, mungkin juga
juga di sini kumpul ibu-ibu pengajian, adik-adik sekalian, bapak dan ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya ingin menginformasikan, maafkan kami harus menggunakan masker karena ini adalah protokol masa COVID dan new normal. Jadi bukan maksud kami sekedar menunjukkan wajah asli, tidak. Tapi beginilah, karena ini merupakan salah satu protokol yang harus dilaksanakan. Seharusnya Bapak Ibu semuanya juga harus memakai masker. Namun karena ini adalah termasuk zona hijau, artinya daerah tersebut adalah baik, maka kami yang akan memproteksi diri karena kan dari Medan. Inilah protokol yang harus kami laksanakan. Maafkan kami Pak, Bu, bukan berarti kami yang takut begitu, lagi inilah protokol. Jadi saya ikuti saja dulu. Suara saya cukup terdengar? Oke. Kemudian yang kedua, saya sampaikan titip salam dari Ketua LPPN USU, Profesor Tulus, yang hari ini kami sudah melaporkan bahwa kami melaksanakan pengabdian dosen muda. Saya sampaikan juga salam kedua saya dari Ketua kegiatan ini, yaitu Putri. Beliau tidak bisa hadir karena masih tertahan di Pulau Nias. Karena kebetulan dia tinggal bersama suaminya yang dokter di sana, jadi beliau tidak bisa keluar dari mulai masa COVID sampai sekarang. Jadi kita sama-sama saling pahami bahwa masa sekarang ini adalah masa transisi, di mana protokol kesehatan harus kita patuhi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ingin saya informasikan bahwa kedatangan kami pada hari ini adalah dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sokoraru dengan dosen muda mengabdi. Salah satu output yang kami hasilkan adalah memberi bantuan alat untuk mengupas kulit padi tadi, sehingga akhirnya menghasilkan beras merah Cekonga yang benar. Karena selama ini saya perhatikan beras merah itu namanya beras merah, namun yang keluar bukan warna merah, melainkan warna putih. Jadi nanti izinkan kami, tolong kami kasih segenggam gabahnya, kami akan cek apakah benar masih kulit bagian luar itu benar-benar merah atau memang sudah mengalami perubahan warna. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Pak, saya ingin memberitahu informasi spesifikasi alat tersebut. Nama alat tersebut adalah price killer, alias pengupas kulit luar daripada padi. Jadi nanti kalau bisa gabah dimasukkan, akan terpisah langsung yang namanya bagian kulit luarnya itu akan keluar ke arah satu tempat, outputnya satu lagi nanti keluar beras langsung. Dan itu kecepatannya adalah 260 kg per jam. Bapak bisa bayangkan, kalau rata-rata tadi katanya 480 di 1 tahun, 630 kakak, berarti kalau dipakai berurutan secara 3 jam, istirahat 1 jam, 3 jam, istirahat 1 jam, 3 jam, istirahat 1 jam, 3 kali dingin saja, dalam waktu sekitar 3 hari, semua sudah bisa selesai. Dan alat ini bisa kalau ada orang menggiling, bisa saja, tidak ada masalah, kalau berbuat begitu. Artinya bahwa kecepatan ini merupakan rotasi yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Dan alat ini bukan murah, ini adalah sumbangan daripada Universitas Utara untuk masyarakat ini. Karena dianggap bahwa kebutuhan utama untuk sementara ini adalah alat tersebut. Masih lama membagi-baginya? Ya. Maksudnya begini, ada informasi jauh lebih berharga yang akan disampaikan ini dibandingkan dengan makanan yang kita hidangkan gitu. Kalau dengarnya dengan baik dulu, adik-adik ingat, kita cuma nyaki, nggak lama, paling lama 15 menit. Setelah itu nanti kita bagi buku ini. Saya tahu semua masih menunggu. Ada lagi nanti pertanyaan, ada dia. Kalau dia tenang, kita lanjutkan. Kalau enggak, kita diam. Tidak? Boleh dilanjutkan? Ini alat bukan dikasih secara personal. Ini untuk masyarakat ini. Semua boleh menggunakan. Siapa saja, jangan soal berantem. Tidak ada. Semua sama.
menyempatkan, benar kan? Masih membimbing lagi kan Bapak Ibu? Oke, itu dilaksanakan, insya Allah. Tapi kami mencoba menginventarisasi, mencari jalan keluar atau membuat solusi. Yang menggerakkan hati ini semua bukan kami, Allah yang menggerakkan kita. Jelas. Jadi nanti insya Allah ke depannya kita akan berusaha. Tadi kan sudah bicara, ini kalau kami Pak gimana? Banyak tertumpuk, tidak bisa terjual, sayang juga, ya kan? Nah, kalau mau nanti kita lanjutkan, buatlah kooperasi di desa ini. Diskusikanlah, mau dijual ke mana, biayanya ke mana, tampungnya kita coba cari ke teman-teman di Medan. Jadi sekarang banyak Bapak Ibu sekalian, hasil industri atau hasil daripada produksi pertanian, banyak yang sudah bisa tersalur ke Medan. Dan ini memang terus kita lakukan, ya. Jadi itu yang selanjutnya. Kemudian nanti minta tolong saya satu orang yang menandatangani surat perjanjian bahwa alat itu sudah diterima. Kemudian satu orang saksi dari desa ini, dan alat itu akan dipelihara dengan baik dan digunakan dengan baik. Dua inilah yang akan berjanji memelihara alat ini. Alat ini maaf tidak boleh dijual belikan. Ini adalah uang dari negara. Kalau Bapak lakukan itu, Bapak akan kita kenakan sanksi. Ini sudah sempat dibuat di universitas. Dari universitas kalau itu terpasang, kita kalau pakai universitas ya Bapak Ibu sampai jam 11 malam, kemudian bertelepon, kemudian kalau saya mau komunikasi nggak nyambung tiba-tiba 2 hari kemudian membalas. Nah, kan itu komunikasi kita kan selama ini kan kadang beda buka lagi. Nah, jadi itu dia. Atau kadang-kadang masih di kampung nggak ada sinyal katanya kan. Nah, ini yang benar-benar kecil sekali. Ketika saya bicara sama kawan saya, lihatnya iya ya memang nggak ada sinyal. Pakai apa? Pakai saya juga nggak bisa. Pakai apa? Pakai kartu apa pun nggak bisa. Hilang kita, ya kan? Itu insya Allah. Yang keduanya, yang ketiganya, saya, alhamdulillah alat-alatnya bagus kan? Berada nggak? Ada yang di bawah rendah? Banyak. Maksudnya begini, produksi kita tadinya meningkat, menurun, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Oh, definisi biasa-biasa saja. Jadi kadang apa kemarin? Nggak ada gunanya. Setelah dipakai sekali, kemudian nggak dipakai lagi. Itulah sebenarnya mungkin apa kami yang salah gitu ya kan. Kami waktu itu nggak nanya sama ibu apa perbedaan di lumpur apa enggak. Dia apa Pak? Di lumpur, soalnya kan karena di sini lumpur bu. Iya. Nah, siapa tahu mungkin pengaruhnya itu. Oh ya, tapi biasanya itu nggak ke lumpur karena semprot itu adalah tanamannya Pak. Persoalannya kemarin sampai ketika kita keluar pulang, pupuk itu dilanjutin lagi nggak? Disimpan? Dibagi-bagi, digunakan kan? Berarti digunakan. Jadi gini Bu, Ya, silakan. memang benar dibilang para ini. Memang kan sawah saya yang saya semprot yang di ujung sana pasir, yang sebelah sini dan lumpur. Memang kalau saya mengamati, memang nggak ada pengaruhnya. Iya, sekali kemarin ya Pak, kurang di dalam jumlah kualitas penyemprot. Karena cuma sekali waktu itu kita buat dan itu tidak terdaftar secara keseluruhan ya. Karena kemarin sebenarnya seharusnya kita buat satu saja, tapi uji coba itu 2-3 kali semprot baru bisa berhasil. Tapi pada akhirnya singkat. Ini sama kita tahu ini berapa jumlah kainnya. Sebenarnya itu setor ya kan. Bercanda. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya mau minta izin juga, permisi. Mohon izin Bapak Ibu tolong dengarkan baik-baik. Saya menitipkan 2 orang mahasiswa saya kemarin. Kembali saya ulangi, saya menitipkan 2 orang mahasiswa saya kemarin untuk melakukan penelitian terhadap tanaman padi. Jadi nanti mereka akan mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk penggunaan alat, untuk penggunaan perangkap, untuk penggunaan pestisida nabati, dan semua ini diajarkan secara free kepada dari mahasiswa saya kepada Bapak Ibu sekalian, supaya hasil produktivitas meningkat. Dan ini tidak ada pengaruhnya kepada penggunaan lumpur atau pada sana sawahnya berpetak-petak banyak lumpurnya, nanti tidak ada pengaruhnya.
lihat bagaimana caranya. Ya, dan tolong Bapak Ibu, mahasiswa saya itu kan kemarin masuk pertama masih berkenalan. Sekarang dia keluar dulu, karena dia melakukan KKN. Ini nanti sebentar lagi, tadi sudah dia ada sini, tapi karena kurang sehat atau nanti merepotkan atau masih demam, dia masih di kampungnya sana, masih di kampung ini dia, di Ramayana itu. Satu lagi sampai belum masuk, karena masih di kapsel, dia kan kapsel penyambungan, berangkat malam ini katanya. Jadi tolong Bapak Ibu, saya titipkan dia ke Pak Haji. Tolong betul-betul dikawal, tolong betul-betul di ini, dia apa namanya, dijadikan sebagai anak Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti 12 orang mahasiswa dari UNSU kemarin yang kemarin. Baik, jadikan dia bagian daripada Tambatan Hati Universitas Sumatera Utara yang menitipkan calon-calon intelektual mudanya, sarjananya ke desa ini. Adalah apa namanya, bunga dewasa, bukan dari bibit, bukan dari benih dulu. Seharusnya dari benih dulu. Selama kita menanamnya, baru panen, baru kita tanam, kering sudah, tapi kita bunga tumbuh. Nanti saya ajarkan. Jadi nanti besok saya ajarkan 3 cara. Nanti kan diajarkan kepada masyarakat ya Pak. Jadi saya nggak mau lagi ngomongnya begini, ribut, nggak dapat ilmunya. 6 orang ini itu pionirnya, nanti 6 ini akan menyebarkan ilmunya. Kita tes. Di antara 6 ini nanti kelompoknya mana yang paling bagus. Ya, bersedia bersaing kan? Bersedia ya? Oke, bersedia. Pak Kamil kita cari modelnya dia unggul. Artinya dia dari tanaman padinya katanya banyak menghasilkan produktivitas padi yang tinggi. Nah, berarti nanti kita buktikan dengan penggunaan ini masih meningkat atau tidak. Ya, ini akan terbukti teruji. Kita kemarin udah pernah uji coba di Karo ya, dengan mahasiswa saya ini tanaman padi merah. Kita sama Pak, padi merah yang kita punya, Mekong enggak? Karo, ini mahasiswa saya baru menyelesaikan penelitian satunya. Masa-masa COVID itu udah 3 hari sekali masuk Karo dari Medan, bisa. Tapi semprot badan semuanya, apa saya bilang? Ya kan, semprot badan ya. Nah, jadi nggak ada alasan kalau tadi anak-anak mengatakan nggak bisa penelitian, nggak bisa apa, tergantung kemauan kita. Itu dia. Nah, jadi di sana itu ditanam sepanjang itu berbagai macam bunga, cantik. Nanti saya tunjukkan besok. Bunganya tumbuh. Ketika tadi yang keluar kuning, bunganya pun semua keliling itu. Jadi macam wisata kita. Kemarin kan ada desa wisata. Ini salah satu. Kalau berhasil, anak-anak kan bisa lihat. Nanti dari bunganya itu bisa jadikan lagi pestisida nabati. Kita semprot lagi untuk namanya. Nggak usah menggunakan bahan kimia. Ya kan? Bahan kimia kan beli kan Bapak Ibu? Nah, itu bisa berguna. Yang kedua dengan perangkap. Nanti kita gunakan lagi juga dengan perangkap. Yang ketiga besok ada satu alat bahan pestisida nabati dari bahan-bahan tersebut kita olah untuk menyemprotkan sama yang ada. Mungkin ini yang video yang pertama. Setelah ini Pak Tamrin. Nah, kita langsung saja. Silakan Pak Tamrin cari satu orang lagi. Siapa namanya Mama Sinova? Siapa namanya? Maolan. Silakan kita tentukan 3 orang lagi, ya. Jadi 6 ini besok sebagai pionirnya mengawal dan kita ajarkan. Sehingga kita bisa dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat yang berbahagia ini. Sehingga memang untuk saya pertama kali untuk menjadi desa ini, dan saya sangat bahagia bisa melihat dan berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu semua. Rasanya Pak, saya merasa pulang kampung. Karena di kampung saya pun seperti ini, yang pulang kampung kami juga dalam merantau ini, apalagi dengan COVID ini kan, itu menjadi penghalang juga. Termasuk kebetulan saya dari Sumatera Barat, jadi karena ada yang PSBB itu kemarin, kita nggak bisa masuk ke Sumatera Barat. Jadi karena kita juga pegawai negeri, ya agak susah juga. Sudah bisa berjumpa menjadi silaturahmi dengan bapak-bapak ibu sekalian, juga adik-adik dan anak-anak sekalian. Sesuai dengan misi kami tadinya untuk menerapkan alat pendidikan. Jadi saya selama ini hanya mendengar dari media bahwa perlu alat ini. Dan ada beberapa kasus juga media juga pernah cerita, mungkin ada di suatu tempat, saya nggak tahu karena nggak ikut, tapi mendengar cerita. Jadi begitulah Bapak Ibu, kami
apalagi Ibu Amelia seringkali ke desa-desa gitu kan, beliau mempanjang kakinya, perjalanannya panjang, jadi permasalahan itu jadi banyak terlihat. Sehingga kalau ada masalah-masalah itu kita diskusikan di kampus, kan? Kita bersama-sama mungkin kita kan ada bidang masing-masingnya, ya. Jadi kita diskusikan bagaimana ya kalau di sana banyak beras merah. Nah, jadi saya juga agak kaget tadi mendengarkan kalau di sini konsumsinya beras merah. Jadi kebetulan tadi sebagai contohnya, setelah kami makan malam tadi kan beras merah enggak, tapi seperti saya makan nasi putih gitu kan. Nah, jadi saya selama ini destinasinya sih kayak beras merah itu memang merah gitu. Dan jadi ada kasus di Amelia bilang waktu itu bagaimana ya caranya meningkatkan karena beras merah itu kurang merahnya. Kita perhatikan misalnya beras merah yang banyak dijual di Medan itu memang merah gitu kan. Ada yang agak pudar sedikit, tapi ada juga yang pernah saya beli karena kan banyak penyakit ya Bapak Ibu saya, terutama penyakit orang kaya sekarang. Penyakit apa? Gula. Nah, penyakit gula. Jadi diabetes. Oleh karena itu dianjurkan karena kalau Memang dari dulu kita tahu jerami itu adalah pupuk. Jangankan jerami, daun-daunan pun, sampah pun kalau kita busukkan kompos. Tapi ada problema di sini sawah. Seandainya kita tanam jeraminya, itu lama busuknya. Jadi kalau kita tanam, dia naik ke atas, padinya mengambang. Akhirnya datang perkutut, dimakan, tinggal jeraminya sama kita, padinya hilang. Itu problemnya satu. Keduanya, memang di sini jerami itu nggak pernah ditaburkan ke sawah, itu di pinggiran. Jadi kebanyakan kalau di sawah dia itu yang datangnya tikus. Dia bersarang di situ di dalam sawah itu. Akhirnya kita bikin di pinggiran, dibakarlah supaya tikus ini jangan bersarang di situ. Itu problemnya. ya baiklah, memang seperti itu. Kalau memang di sawah seperti itu masalahnya, bisa saja maksudnya artinya gini, walaupun kita bawa keluar tapi dikembalikan ke sawah, jadi buatnya di luar, dibuat di luar daripada sawah. Tapi saya mau tahu apakah ini selalu ada air? Tidak masalah, tidak pernah kering ya. Soalnya kalau kering kan nggak bisa nanam padi itu, mungkin nanam jagung atau apa. Jadi di sini bagaimana? Tapi diskusi juga kita punya masalah jerami. Saya sebesar orang ini di kampung ini dulu langka pupuk. Itu sama langka sekali. Kalau dapat kita 1 sak atau 2 sak dari Tarutung itu udah syukur sekali. Jadi dulu orang tua di sini itu dibakar jerami ini. Jadi dibikinlah ke ember. Ember. Dicampurlah pupuk. Dikocoklah itu. Jadi padi ini diambillah padi sedikit, dicelupkan ke situ, ditanam. Itulah pupuknya dari itu. Sekarang aja karena pupuk sudah mulai banyak, baru nggak dipakai lagi nih. Jadi seperti yang dibilang ibu tadi, saya kurang masuk. Kalau dibakar itu memang dari dulu itu pupuk, biarpun dibakar. Tapi memang lebih bagus kalau Dibakarnya sampai jadi abu. Iya. Ya, kalau dibakar itu hanya jadi karbon. Karbon hanya jadi karbon yang didapatkan. Nah, abu. Karena jadi abu itu kandungannya cuma karbon. Sementara kalau dia tidak dibakar, jadi kompos. Kompos itu kan ada cara yang lambat, ada cara yang cepat menghasilkannya. Jadi kalau kompos itu tetap ada semua unsur hara itu ada di situ. Yang besar ada N, ada P, kan kita ngasih urea misalnya kan itu kandungan banyaknya N. Ya, di kompos itu kalau jadi kompos itu ada ya. Dan di samping itu juga tanah tadi tidak keras, jadi struktur tanahnya tetap menjadi lebih baik. Kita memberikan namanya bahan organik ke tanah. Ini biasanya dikuras tuh oleh tanaman.
Yang untuk anak TK dulu. Siapa yang berani maju ke depan yang TK? Ini satu di orang TK di kampung sini, Bu. Di mana? Orang anak TK di kampung ini. Iya. Satu orang di satu orang di rumah. Oh, ini TK di Bora. Oh iya, nanti saya kasih. Yang tidur dulu lagi saya kasih. Yang tinggal besok hubungi saya. Nah. Berani maju ke depan. Namanya siapa? Rizky apa? Kok saya pegang-pegang? Ada apa di dalam? Siapa namanya? Kelas? 3. Tunggu. Diam aja, maknya. Ya. Ini mamanya mana? Yang udah dapat? Duduk balik. Udah dapat sama mama. Dapat. Ya, bisa ganti-ganti ya. Saya balik lagi. Yang udah dapat apa ya? Kamu oke, dengarkan lagi. Siapa? Silakan. Ya, siapa yang bisa menghafal surat An-Nas? Kelas? Siapa namanya? Nurfadilah Tamunan. Mana mama bapaknya? Tunjuk. Bapaknya mana? Bapaknya nggak datang. Oke. Coba baca surat ininya. Surat dari Taus. Cepat, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Artinya? Tahu nggak salah satu aja? Pak Ustaz ngajari kita baca Quran satu lagi. Dosa nggak usah berdosa ya. Kalau diingatkan ya Pak, kalau ngajari Quran harus ada artinya, ya kan? Ya kan? Macam wal asri demi masa. Innal insana lafi usri, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Harus ada artinya. Jadi bisa kita hafal, ya kan? Enggak, saya boleh angkat. Enggak apa-apa, yang mana yang mau? Ya, janganlah. Oke. Fokus, tolong diajarkan ya. Kedua, mengucapkan kata permisi. Ketiga, mengucapkan kata tolong. Keempat yang paling sulit, mengucapkan kata maaf. Orang Indonesia paling sulit dengan kata maaf. Ya, tolong empat ini diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga inilah ciri khas daripada orang Indonesia. Tolong, terima kasih, permisi, maaf. Ya, oke. Mungkin itu Pak, Bu. Kami ingin lebih lama lagi bersama hari ini, namun minta izin waktu membatasi kita. Besok pagi jam 8 pagi kita harus jumpa yang 6 orang tadi. Kemudian nanti yang lainnya, insya Allah kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Doakan kami tetap punya kesehatan, bisa berkunjung kemari, bisa bersilaturahmi. Dari Universitas Sumatera Utara menempatkan hatinya di sini. Tolong terima kami, tolong jadikan kami dari bagian keluarga di sini. Kami mohon maaf apabila ada tingkah laku kami, ucap kata kami, atau ada kesalahpahaman mungkin selama ini. Mudah-mudahan malam ini itu melebur semua. Bersama kita membangun desa ini, bersama kita membangun masyarakat ini, dan bersama kita jaga ketahanan pangan Indonesia. Ya, demikian saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek lapangan untuk melihat bagaimana hama-hama yang ada pada tanaman padi dan juga beberapa tanaman sayuran hortikultura yang ada di sini. Jadi selama ini pengendaliannya bisa dilakukan secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Ada yang tahu cara pengendalian hama ini menggunakan secara fisik, kimia, dan biologi, Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu, oke. Kalau secara fisik itu biasanya kita menggunakan peralatan, baik secara mekanik maksudnya ya. Contoh, kalau untuk mengendalikan hama itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan alat. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini bisa menggunakan secara fisik. Jadi ini contohnya adalah menggunakan alat pewarna. Jadi memerangkap hama yang ada pada tanaman padi, khususnya tanaman pertanian, bisa menggunakan alat ini. Alat ini adalah salah satu disebut dengan tangkap warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena biasanya serangga itu menyukai warna kuning. Warna kuning ini adalah warna yang paling disukai serangga karena warna tersebut biasanya menarik kan. Kita kalau pakai baju warnanya apa yang paling suka, Bu? Pak? Hijau. Hijau. Ibu sukanya warna hijau. Ibu sukanya apa? Ibu sukanya warna merah atau pink ya? Pink. Nah, ibu suka warna pink. Ada yang suka warna ungu. Ada yang suka warna biru. Tapi ternyata serangga itu punya mata. Mata itulah yang akan memerangkap dan melihat. Dan dia biasanya setelah dilakukan beberapa percobaan, ternyata dia menyukai warna kuning. Maka nanti akan kita pasang warna kuning merangkapnya, lalu kita letakkan ada lemnya, ya. Dan kemudian nanti dari alat tersebut baru kita gantungkan. Kita lubangkan
tanggulangi, kita gantung dengan menggunakan tali di dekat daripada tanaman padi kita, sejajar. Fungsinya apa? Kalau alat ini kita letakkan di 5 sudut, jadi kalau kita punya hamparan sawah itu petakan, dibuat di tengah-tengah satu, di pinggir satu, kanan, pinggir kiri satu, pinggir ujung satu, pinggir satu lagi satu, jadi satu petakan itu 5. Diharapkan dengan adanya penggunaan perangkap ini, maka hama akan tertarik dan melekat di sini. Ya, jadi akan tertarik dan melekat di sini. Mungkin kemarin sudah pernah saya praktekkan ya, dan mungkin di antara petani ada yang sudah melakukannya. Dan ini membantu sekali untuk mengurangi jumlah populasi hama daripada menggunakan semprotan pestisida atau insektisida. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita lakukan menggunakan ini namanya adalah jaring. Jaring ini disebut dengan menggunakan sweep net. Nah, dia bentuknya bulat dan ini menggunakan mesh tertentu. Ya, ini nanti akan kita berikan kepada petani, perwakilan petani laki-laki dan perempuan, kelompok taninya. Ini biasanya kalau serangga, kan biasanya kalau serangga itu musimnya sering banyak itu ketika musim vegetatif kan, dimana mulai keluar bulir padi, banyaklah hama yang datang. Kenapa? Dia akan menghisap bulir padi tersebut yang mengandung banyak komponen zat makanannya, lalu akhirnya kadang-kadang bulir padi kita kosong gitu kan. Itu biasanya diserang oleh walang sangit ataupun wereng batang coklat ya. Nah, jadi caranya bagaimana merangkapnya? Ketika prosesnya dia diayun, maka disebut dengan sweep ya, jadi diayun. Jadi Bapak Ibu bisa sambil olahraga berlari-lari ya, dikejar. Loh Bu, ngapain sedang nggak dikejar-kejar ya kan? Gak usah mesti dikejar-kejar, udah gerem kali kok aku tangkap kau, dikejar-kejaran kita, nggak usah. Ayunkan saja dia sekali ya, ketika Ibu mengayunkannya sekali, kemudian tutup. Kalau Ibu tutup, serangga yang masuk itu akan di dalam. Jangan diayunkan, dah, kemudian kita biarkan begini. Kenapa kalau kita biarkan membuka? Yes, benar ya. Nanti dia akan terbang dan keluar, itu alasannya. Maka jangan dibiarkan membuka ya. Bikin seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Jadi ini Bu, kalau kita pakai ini kita dari apa aja ya? Dari pinggir aja. Pinggiran pematang. Nah, dari pematang sawah Jadi itu ya. masuk ke tengah-tengah rusak rumpun padi. Dari pinggiran pematang, ini kan panjang nih, panjang dan lebar. Gak usah khawatir kita ayunkan, kita tutup. Jangan kita geram kali dengan pemilik padinya, terus kita kebetulan apa mau kita rontokkan semua, jangan ya. Nah, jadi pelan saja diayun, lalu tutup. Ya, sekali saja diayun. Berapa kali Bu melakukannya? Sebanyak-banyaknya lah. Semakin banyak semakin baik. Tapi ngos-ngosan jadinya kan. Nah, jadi biasanya satu ini biasanya 7 kali. Satu pematang itu paling banyak bisa 7 kali. Basnya sama. Bagaimana caranya? Itu kan sudah ada tuh. Saya berikan petunjuk membaca. Tidak baca. Ya. Jadi biasanya itu digunakan bagaimana? Kalau ibu bapak punya tanaman yang disebut dengan cabai, ambil sekitar 100 gram cabai tersebut, kemudian lakukan blender sampai halus, sedikit saja kasih air, baru kemudian berikan lagi ekstraknya. Biarkan. Cabai merah juga boleh, cabai merah juga boleh. Ya. Yang kedua, boleh menggunakan apa? Ini adalah bawang putih. Jadi setiap tumbuhan ini punya ekstrak tertentu yang bisa mengkontrol daripada hama. Apa itu ekstraknya? Jenis-jenisnya itu tergantung kepada jenis tanaman. Hama itu suka dengan atrakan, aroma dan bau. Jadi kalau kita kasih aroma ini dia akan datang. Itu memancingnya. Sama kalau kita kalau pakai madu wanginya, pegang atasnya. Nah, itu juga dengan serangga. Serangga kalau dikasih aroma dia akan datang. Begitu juga dengan ini. Jadi yang ketiga adalah karika pepaya, yaitu tanaman pepaya. Pepaya kan biasanya dijadikan sayuran Bu. Iya, ternyata juga ada serangga yang menyukai tanaman pepaya. Jadi semua ini diekstrak. Paham ya Bapak Ibu? Setelah diekstrak ini, kemudian nanti kalau sudah jadi 100 gram, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Inilah ekstrak pertama. Kalau kita mau menyemprotkannya nanti dari 100 gram ini kita masukkan ke dalam sprayer. Ini botol untuk penyemprot kan. Jadi masing-masing nanti dimasukkan, tapi nggak boleh campur ya Bu. Kita bawa berpisah-pisah. Kalau dia nanti cabai, bawang putih. Ini contohnya. Jadi kalau bawang putih ini 100 gram tadi kita masukkan ke dalam sprayer. Ini kalau ukurannya kecil dibagi setengah aja Bu, sekitar 50 kan? Udah? Setelah 50 ya kan? Lalu kemudian masukkan air sampai penuh. Campur air lagi, air biasa. Nanti kita ambil di bawah airnya. Setelah itu nanti kita letak dan ketika padi sudah masa vegetatif nanti sepanjang daunnya itu kita semprot. Fungsinya untuk apa? Selain
Paham sampai sini? Ya. Paham ya, cukup paham ya Bapak Ibu. Untuk tanaman karika papaya dengan cabenya sama. Kita gunakan hal yang sama. Oke? Nah, ini karena kebetulan tanaman padi kita sudah panen, maka kan nggak mungkin di tanaman tungkul itu kita buat. Kita akan bisa lakukan ke tanaman lain. Tanaman apa yang ada sekitar sini nanti kita cek. Atau itu ada tanaman padi gogo, ladang, kita semprot aja nggak apa-apa. Buat semprotnya kapan? Sehari sekali, pagi hari. Pagi hari buat turun sambil cakap-cakap. Tanaman itu dicakapi Bapak Ibu. Disanjung-sanjung dia. Berbuahlah kau. Itu ada satu penelitian di Jepang. Semakin banyak dicakapi tanaman yang tersebut, semakin produktif dia. Metabolismenya semakin bagus. Maka benar kan? Zaman dulu kan orang menyakapi tanaman kan, sambil merendeh, menyanyi, ya kan? Nah, begitulah lakukan sampai sekarang. Itu adalah kearifan lokal yang harus kita jaga, ya Bapak Ibu. Jadi ini minta tolong saya, tolong ditambahkan airnya. Nanti kita akan coba. Ini tanaman apa saja yang bisa dilakukan? Bisa tanaman padi, bisa tanaman sayur-sayuran, bisa tanaman cabai, bisa tanaman tomat. Semua jenis tanaman boleh. Tanaman jagung. Bu, saya punya tanaman pokok durian. Nah, kalau mau manjatnya ke atas semprot lah, ya. Nah, yang masih kecil Bu bisa. Ah, masih kecil boleh, ya. Nah, jadi seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya. Ibu pakai maskernya belum pas. Pakai kan? Jadi sekali sehari, jadi selama berapa hari tuh? Sampai menuju ke panen. Belum pas ini. Ini nampak ini petani-petani kita tidak perlu memakai masker. Ini kelihatan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Maksudnya Bu, untuk cabai waktu bunga dari awal. Dia biasanya kalau cabai ini mulai dari ketika awal pun seperti ini boleh. Baru ditanam, kan? Nanti udah mulai kan? Kita pikir kan kalau udah berlobang dia, udah mau mulai berbunga baru kita siram kan? Ternyata dari awal pun nggak ada masalah. Kenapa? Ini merangsang untuk sebagai pupuk tanaman, nggak ada masalah. Semprotkan aja. Semprotnya bukan ke tanah ya. Semprotnya adalah mengenai daun tanaman. Ya, semprot sekali sambil cakap. Contohnya begini kan, semprot ya. Sambil cakap, berbuah kau semua. Ya. Jadi kalau ada itu penyakit nggak muncul, kemudian ada lagi tadi katanya cabainya keriting, coba pakai ini. Nanti kemudian telepon sama saya, berhasil nggak? Ya. Bu, saya mau dari cabai rawit itu atau cabai merah itu ke cabainya lagi, silahkan. Cabainya juga boleh. Jadi balikkan kembali tanaman itu dari tanaman itu aja langsung di blender dan siramkan kembali. Yes. Nah, jadi coba. Bu, saya ambil satu hamparan ini untuk bawang putih saya coba. Satu hamparan ini, satu slot ini untuk menggunakan cabai rawit. Satu hamparan lagi apa yang ada di sini? Apa kan bisa beda merah cabai ya? Beda? Paham Bapak Ibu sekalian? Ini bukan oli. Apa namanya bensin ya? Bensin. Solar. Solar. Masukkannya di sini, letakkannya. Nanti akan melekat juga tuh. Hujan pun kena. Gak apa-apa, ya. Kena hujan, Pak Tamrin kena hujan nggak ada masalah kan? Tetap aja dia melekat kan? Nah ini ditelepon Pak Tamrin. Pak Tamrin saya jadikan sebagai model. Nah makanya hari ini saya mengajarkan kepada petani perwakilan lagi. Kemarin kan 1 sudah berhasil. Ini 6 orang. Nanti lanjutannya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Inilah perlunya kita bersosialisasi tentang ilmu dan pengetahuan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita uji coba? Cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Ada orange, ada putih. Ini ditanam di pinggiran itu. Kalau yang kayak gitu tinggi pohonnya Bu. Tidak ada masalah. Boleh tinggi, boleh yang rendah, boleh yang sama, tidak ada persoalan. Tanam saja sepanjang itu. Satu jalur, satu warna. Satu jalur, satu warna. Satu jalur, satu warna. Satu jalur, satu warna. Di pinggiran itu, pinggiran dia. Jadi ketika kita lewat, ini semacam pematang itu. Pas di pinggiran mendekati tanaman padi, tanamlah itu. Panjang itu. Paham? Jadi kita berjalan tidak mengganggu kan? Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Untuk apa fungsinya? Ini namanya adalah menanam refugia. Serangga itu akan tertarik kita mengalihkan perhatian serangga itu untuk singgah di tanaman tersebut, tidak memakan padi kita. Karena ada beberapa serangga, termasuk banyak jenis juga, mereka mengambil nektar dan sari makanan itu dari bunga-bunga yang ada. Dan ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota, termasuk di Langkat, di Deli Serdang, dan di Karo, Dairi satu lagi. Ini semuanya berhasil. Jadi tanaman padi kita akan lebih jauh produktif, meningkat. Ya.
Jadi nggak bingung kita mengatasi masalah hama tadi, ya. Jadi nanti akan dilakukan, anak-anak akan mencontohkan. Jadi tanamannya di sekitar sini aja, jangan ambil tanaman luar. Kita cantik tengok tanaman bunga di segotong, kita angkut kemari, tak tumbuh di sini karena nggak sesuai. Jadi yang kita ambil adalah yang memang dari lokal ini semua, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Tanam kembali dia di pinggiran itu ya. Jadi ketika pertama kali mau menyebar bibit, tanamlah dia. Kok nanti bunganya lebih kecil daripada tanaman padinya, nggak apa-apa, tanam saja. Kalau dia nanti nggak bagus, tanamannya ganti, tanam balik. Hingga akhirnya ketika padi itu muncul, berbunga, dia pun ikut berbunga juga. Ya, ini adalah salah satu yang disebut dengan pengendalian secara biologi. Ya, menggunakan beberapa tanaman refugia, tanaman penyangga dan menarik itu untuk menarik perhatian serangga. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Nanti bisa dicoba ya untuk pertanaman bulan 9 nanti dimulai ya. Nah, nanti uji coba Pak Tamrin pertama, Ibu Ella, kemudian Ibu Srega, Ibu Molan atau Ibu Ervina, bisa panggil namanya lah. Ibu Ervina, Ibu Sregar, Ibu Mama Ajis, Abdal, Adi dan Ibu Ayu. Mama Ayu, nama anak masing-masing dipanggil. Bapak, saya lupa pula bapaknya ya kan. Pak Tamrin dengan Pak Sapi, ya. Jadi nanti dicoba, ya Pak. Jadi saya mau Bapak Ibu itu jadi modalnya. Artinya apa yang kita sampaikan walaupun sedikit langsung diaplikasikan, ya. Jadi berguna. Sudah? Oke, kalau sudah, saya minta tolong turun ambilkan airnya. Siapa yang bisa nih Bu? Penuhkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan satu alat sweep net untuk kelompok tani yang ada di desa Sokoraru kepada Pak Tamrin untuk digunakan dan mudah-mudahan berguna untuk mengkontrol hama dan penyakit tanaman padi dan tanaman hortikultur lainnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah dari Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya serahkan alat perangkap hama untuk kelompok yang mewakili ibu-ibu. Semoga alat ini bisa bermanfaat. Serahkan ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di pertanaman padi. Ini adalah benihnya. Bagaimana cara penggunaan daripada pestisida nabati ini? Walaupun ini sudah ditanam padinya, masih muda sekali, tapi tidak ada salahnya juga kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan ini adalah salah satu contoh dari bawang putih, ya. Jadi pestisida nabati yang kita akan gunakan untuk memberantas hama yang ada pada tanaman padi dengan menggunakan bawang putih, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini di tanaman padi ini sudah mulai nampak ada semacam ulat berwarna putih kan, ada kutu-kutu di sini sudah mulai nampak berlubang-lubang, benar. Kita semprotkan aja ke bagian daunnya tersebut. Kita bergiring jalan, kemudian kita semprotkan. Kita semprot seperti ini. Nah, ini sudah mulai nampak ada lalat-lalat kan. Nah, inilah nih. Coba didiamkan. Ada aroma? Belum terasa. Ada aroma? Ini pun terhidup sama kita, tidak ada persoalan. Karena ini adalah alam. Nah ya, jadi Bapak Ibu jangan usah khawatir. Pakai masker Bu boleh. Nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Yang penting ini adalah pestisida nabati. Kalau nabati alami terhidup pun sebenarnya tidak ada persoalan. Bawang putih di dalamnya juga berguna untuk tubuh kita. Jadi silakan Bapak lakukan. Melakukannya adalah dengan cara seperti kita menanam itu kan berbaris. Jadi per baris kita jalan. Ya. Kalau kita jalannya melingkar boleh, habis kita semprot, kita mutar lagi ke sana sampai ujung, putar lagi begitu dan seterusnya. Supaya seluruh petakan tanaman bisa disemprot dengan menggunakan ini. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Kalau kita menggunakan yang lain bisa juga? Boleh. Kalau saya ganti Bu dengan tanaman cabai, boleh. Nah, nanti kita akan coba dengan menggunakan tanaman cabai. Oh, ya? apanya? Ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Nah, bagaimana caranya menyemprotnya Pak Tamrin? Silakan jelaskan. Jadi pertama-tama kita menyemprotnya dari bawah. Biar hama-hama yang ada di bawah daun ini bisa kena. Baru dari atas. Oke, itu adalah cara yang benar ya. Kita lakukan itu bukan menyemprot dari atas ke bawah, karena mengikut ilaran angin dia dari bawah menuju ke atas. Jadi setiap kelopak daripada daun ini, maaf Pak Tamrin, kita contohkan. Jadi semprot saja dan kemudian daunnya bergilir sama seperti tanaman lain tadi. Ini adalah salah satu tanaman hortikultur.
maka kita semprot dari bawah, ya, dari paling bawah, kemudian menuju, semprot terus, ya, kan nggak berhenti nggak apa-apa kan, semprot terus. Kita mati terus ya. Oh iya. Bu, saya menggunakan sprayer yang di belakang, semua lebih efektif. Silahkan. Ini kan sprayer kecil, ya. Kalau tanamannya tidak begitu banyak, tapi kalau dia ternyata dalam satu hamparan itu bisa sampai 3 rantai, 1 hektar, silahkan menggunakan sprayer. Sprayer yang lebih besar, ukuran pompa, pump sprayer, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu. Jadi sama, coba lihat. Ini tanaman, salah satu tanaman cabai rawit yang banyak diserang. Biasanya tanaman cabai rawit ini ada 3 hama yang utama menyerang. Satu adalah Spodoptera, itu jenisnya ulat berwarna hitam, ada bulunya, dan itu biasanya di belakang daun. Jadi ketika muda, daun ini akan menggulung. Ulat itu berwarna putih, di dalam daun menggulung itulah ada dia. Ya, sering kan dijumpai kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sering menyerang itu adalah trip babeci. Jadi trip ini ada seperti itu juga, cuma sering dibuatnya ini berlobang. Jadi ada 2. Yang membuat lobang ini selain dari trip, satu lagi adalah kelompok palanga. Palanga itu adalah jenis belalang. Jadi kalau belalang yang berwarna hijau atau yang hitam, dia sering melompat dari satu tanaman ke tanaman lain. Itulah yang menyerang tanaman cabai Bapak Ibu sekalian. Ya, paham ya? Kemudian daunnya. Ini adalah penyakit Bapak Ibu sekalian. Apabila dia berwarna begini, ini karat daun cabai. Nah, jadi diperiksa apakah kena bakteri atau spot-spot hitam seperti ini. Spot-spot hitam seperti ini. Ini adalah penyakit. Nampak kan Bapak Ibu warna hitam? Ini semprot saja, tidak apa-apa. Ya, semprot saja. Ya, insya Allah sambil ngomong, cabai berbuahlah kau, banyaklah buahmu, bisa kujual untuk sekolah anakku. Cakap, ajak dia bercakap. Karena juga sama dia seperti kita, makhluk hidup yang perlu berbicara, perlu berinteraksi. Terus kalau kelompok ini aromanya bawang putih semua tidak apa-apa. Setelah sampai rumah nanti kita cuci tangan kita. Ya kan? Cukup jelas? Jelas. Ada yang mempraktekkan? Coba, praktek kamu. Ganti-ganti, silakan. Pak lah besar buah. Nyanyikan dia, nyanyikan banyak buahnya, ya kan? Biar bisa beli HP Android. Cuma Nawak yang nggak punya Android. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Ya. Kalau ada Bu pasti pergi ke atas. Oh gitu. Iya. Untuk pendidikan anak, supaya dia nanti kalau banyak buahnya hasilnya pendidikan anak. Pakai apa lah? Pakai ini kan? Iya. Habis semuanya tidak Pening kepala. kepala Wak. Ya, dengarkan saya. Ya, sebentar kita akan terangkan begitu ya pestisida. Ganti lagu, mau ganti baju. Sudah? Baik. Alhamdulillah kegiatan pengabdian masyarakat sudah kita laksanakan di Sokoraru dengan memberikan bantuan alat dan juga cara pendampingan kepada petani untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman padi. Ketahanan pangan terjaga, petani tetap bisa bekerja di lapangan dan kita juga bisa menjaga ketahanan pangan di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.